warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-mukarramun para ulama, para masyayikh, para kiai, para hujjah, serta tokoh-tokoh agama, para pengaji, serta pemuda tauhid, para pejabat pemerintah sipil, TNI, Polri, yang hadir pada saat ini yang saya hormati, keluarga besar Bapak Haji Afifi bersama istri dan Haji Makbul Kamil bersama istri yang saya hormati, dan yang saya hormati juga dua ananda dan pengantin ini, saudara Faruk Rafiki Keundangan hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir dalam acara resepsi pernikahan Ananda Faruk Rafiki, sarjana komunikasi dan komputer. Tapi ada juga sarjana komunikasi. Siapa tahu mau menjadi politisi dan semacamnya. Dan istrinya Saniyatul Aliyah. Alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita hadir dalam acara resepsi Faruk Rafiki dan Saniyatul Aliyah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada saat ini tidak hanya sekedar menjadikan kami sekeluarga lebih berbahagia, tetapi lebih dari itu mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Atas nama dua keluarga Bapak Haji Rafiki bersama Bapak Haji Makbul Kamil, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan yang kedua, mohon maaf manakala banyak kekurangan dan kekhilafan. Kami ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Nyiwa ketemu ini juga kami sudah pikirkan agak lama agar acara ini lebih istimewa. Tapi ternyata di sana sini saya masih merasakan ada kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sekali lagi mohon saudara saya sarankan respon. Yang ketiga tentu saja doa para bapak dan ibu, para hadirin para undangan, kami harapkan mudah-mudahan Ananda berdua ini semua suaminya Faruk Rafiki ini benar-benar menjadi keluarga yang tidak hanya sakinah, mawaddah, warahmah, tapi sakinah dan mawaddah, warahmah ini menjadi pilar untuk sebuah perjuangan Islam jangka panjang. Karena siapapun di luar Muslim ini, mereka juga berjuang untuk agamanya, dan itu dimulai dari rumah tangga dan rumah tangganya. Maka saya berharap dua insan yang sekarang ini sedang disaksikan oleh kita bersama, ganteng cantik ini, tidak hanya sakinah dan mawaddah, tetapi benar-benar menjadi tiang perjuangan Islam, tiang menjadi pilar perjuangan bangsa dan negara ini. Untuk itu saya harapkan kepada Faruk Rafiki dan istrinya
keluarga ini pasti akan mengalami banyak perjuangan dan perjalanan panjang. Seandainya orang dari Turki mau ke Sawakan, dari Turki mau ke Bode dan semacamnya, itu perlu sesuatu agar dalam perjalanan itu menjadi lancar dan lancar. Untuk itu, Prof. saya berharap bahwasanya Anda ini usroh, sebuah keluarga itu benar-benar menjadi kapal yang kuat. Timbang dari kayunya yang berkualitas, atau ketika digarap kayu menjadi kapal memang digarap dengan kualitas yang bagus, karena semua yang bekerja adalah profesional, sehingga menjadi sebuah kapal yang baik. Kapal yang baik ini adalah usroh. Al-usroh inilah suami istri yang sedang menjadi keluarga pada saat ini. Tapi tidak cukup dengan kapal itu, maka kapal itu harus ada mesin yang bisa membawa tujuan kemana kapal itu berlayar. Maka mesin itu adalah hati Anda berdua sebagai suami istri. Mau dibawa kemana yang namanya keluarga ini? Maka mesinnya itu harus jalan. Hati Anda harus benar-benar mencintai yang seutuhnya dengan kelebihan dan kekurangannya. Ada visi yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Inilah perbun kita, inilah mesin kita untuk membawa kepada tujuan. Tetapi dia bisa jalan yang namanya mesin itu kecuali ada solar, ada bensin dan semacamnya. Apa solarnya dalam sebuah suami istri ini? Disitulah yang disebut akhlakul karimah. Bagaimana akhlak sebagai seorang suami, bagaimana akhlak sebagai seorang istri. Ini adalah solar dalam sebuah keluarga. Kalau akhlaknya bagus, solarnya bagus, tidak ada campuran air dan semacamnya, pasti sampai pada tujuan. Tetapi untuk sampai pada tujuan tentu saja perlu ada peta, perlu ada kompas. Sebab bisa saja di tengah jalan ada angin, ada hujan, gelap gulita, dan kita tidak tahu arah mau menuju ke mana. Maka disinilah perlunya peta, disinilah perlunya kompas. Apa kompasnya? Quran dan hadis harus menjadi darah daging dalam kehidupan sehari-hari. Quran hadis menjadi arah yang menunjukkan arah kita mau kemana sebagai suami, mau bagaimana sebagai istri untuk membawa keluarga ini yang benar-benar tidak hanya sakinah dan mawaddah, tetapi benar-benar menjadi pilar perjuangan Islam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, maka tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Perlu ada orang-orang tertentu yang bisa dicarikan, yang bisa tetap ahli kita atau untuk nasihat dan nasihat. Karena agama itu memang nasihat, agama itu memang nasihat. Maka carilah siapapun kira-kira yang bisa membimbing dalam keluarga kita semua. Itulah tentu saja yang disebut dengan peralatan ada di dekat kapal itu. Peralatan kamu bisa memperbaiki ketika pada satu saat ada kebocoran dan semacamnya. Itulah in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha. Maka itulah perlu orang-orang yang membimbing dalam sebuah keluarga, karena bagaimana juga itu pada satu saat bisa saja kita membutuhkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang dekat hatinya kepada Allah, orang-orang yang memang muslim, tidak hanya sekedar orang yang biasa-biasa, tetapi kita cari orang yang mampu memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Dan suami ini adalah merupakan nakoda dalam sebuah keluarga. Maka pintar-pintarlah bagaimana menghadapi tantangan yang ada, karena bagaimanapun juga ini Anda berdua yang masih baru
baru beberapa bulan yang lalu pernikahannya. Artinya pernikahannya sudah beberapa bulan yang lalu. Dan kebetulan juga saya hadir di dalam pernikahan itu, maka tentu saja ini masih baru mulai, perlu doa dan doa dari kita semua, karena bagaimana juga ini akan menempuh perjalanan yang panjang. Saya ingin katakan kepada Farouk Rafiqi, Anda ini adalah orang biasa bagi orang yang tidak mengenal Anda, dan Anda orang yang terhormat bagi orang yang justru mencintai Anda. Tetapi Farouk ini adalah orang yang menjengkelkan bagi orang-orang yang ada rasa iri dan dengki. Tidak akan pernah orang terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang memuji karena dia adalah mengenal siapa Farouk. Maka jangan susah-susah mencari bagaimana orang bisa senang kepada antum ini berdua. Tetapi itu akan menjadi apa? Ghayatul bid'ahun nas itu gayat. Mencari bagaimana manusia semuanya senang itu tidak akan pernah bisa. Yakfika ridha Allah. Cukup ridha Allah sebagai bekal kehidupan, dan insya Allah itulah yang kita doakan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Anda berdua ini mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Kalau sudah ada ridha Allah, saya yakin keluarga itu tidak hanya sakinah